Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kartika, Muhammad Nuh, Muhammad Yasir, Novita Sari, dan Nurul Aulia. Di video ini, kami akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Belajar. Sebelum membahas tentang materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan teori belajar kognitif. Teori yang pertama kita bahas yaitu teori belajar kognitivisme. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu yuk, apa sih pengertian dari teori belajar kognitivisme? Pada teori belajar kognitivisme, belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Tujuan dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Menurut Piaget, manusia berhadapan dengan tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapinya secara kognitif. Untuk itu, manusia harus mengembangkan skema pemikiran lebih umum atau rinci, atau perlu perubahan, menjawab, dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman tersebut. Ada 4 tahap perkembangan kognitif. Tahap sensorik motorik, tahap preoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap formal yang bersifat internal. Selanjutnya, terdapat banyak aliran dalam teori belajar kognitif, yaitu teori pembelajaran Gestalt, teori perkembangan kognitif Piaget, dan teori pemrosesan informasi Gagne. Teori Gestalt sendiri justru menganggap bahwa insight itu adalah inti belajar, sehingga belajar pada dasarnya adalah insightful learning. Kemudian, teori perkembangan Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses di mana suatu kemajuan individu melalui satu rangkaian yang secara kualitatif berbeda dalam berpikir. Dan teori pemrosesan informasi Gagne berasumsi bahwa belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari belajar. Nah, peringkat proses pembelajaran menuntut teori pemrosesan informasi Gagne melalui 8 fase, yaitu motivasi, pemahaman, pemerolehan, penahanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Berikut ini penerapan teori kognitif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, belajar memecahkan suatu metode yang digunakan dalam praktikum. Kedua, ketika praktikum kita diajari bagaimana cara menebak suatu ciri spesies. Di situ kita diajari bagaimana cara memecahkan suatu hal yang harus kita cari untuk memecahkan permasalahan yang kita miliki. Dan yang ketiga, belajar mencari sendiri bahan praktikum yang akan kita praktekkan, di mana akan mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan alam lingkungan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teori adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Teori merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji, serta dibuktikan kebenarannya. Menurut teori kognitivisme,
Belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Teori kognitivisme dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sebagai rujukan dalam melaksanakan berbagai kegiatan, seperti dalam melakukan praktikum maupun pengamatan. Sekian pemaparan dari kami kelompok 5 tentang materi teori belajar kognitif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.